Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Putrastari dengan NIM 210 207 027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Irianti Usman, di mana saya akan menjelaskan mengenai konsep dan penelitian religiusitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui kata religi itu sendiri. Jadi, ia berasal dari bahasa Latin religio, yang akar katanya adalah religier, yang berarti mengikat. Memiliki arti bahwa di dalam religi atau agama, pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan. Semuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan, sesama manusia, serta alam di sekitarnya. Para ahli mendefinisikan religiusitas dengan orientasinya. Salah satunya ada Glock and Stark yang memiliki 5 aspek religiusitas. Yang pertama ada religiusitas belief atau dimensi keyakinan, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misalnya dalam agama Islam, dimensi keyakinan ini tercakup dalam rukun iman yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Kita harus mempercayai keyakinan itu. Lalu yang kedua ada religious practice atau tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Seperti dalam agama Islam, dimensi ini dikenal dengan rukun Islam, yang mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa bulan Ramadan gitu ya, dan menjalankan haji bagi yang mampu. Yang ketiga ada religious feeling atau dimensi pengalaman dan penghayatan dalam beragama, yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, atau kita merasa takut untuk berbuat dosa, dan atau merasa kita doa-doa kita itu yang dipanjatkan telah dikabulkan oleh Tuhan gitu, dan lain sebagainya gitu. Lalu yang keempat ada religious knowledge atau dimensi pengetahuan, di mana seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada dalam kitab agamanya. Seperti misalnya kalau kita Islam Quran gitu, dalam Quran. Nah, dimensi ini bisa juga disebut sebagai dimensi ilmu, atau kalau di Islam juga termasuk ke dalam pengetahuan tentang ilmu fikih, tasawuf, tauhid, yang seperti itu ya. Lalu yang kelima ada religious effect, yaitu di mana dimensi ini mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya. Nah, di dalam kehidupan sosialnya gitu. Misalnya apakah dia mengunjungi tetangganya yang sakit, menolong orang yang kesulitan di sekitarnya gitu, atau melayat gitu kepada orang yang sudah meninggal tetangganya gitu terlebih. Jadi lebih kepada simpati dan empatinya gitu. Konsep orientasi religius lain itu dari Gordon Allport, di mana Gordon Allport ini adalah salah satu tokoh psikologi Amerika yang banyak mengkaji tentang kepribadian dan juga keberagamaan. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul The Individual and His Religion. Dari buku ini, Allport pertama kali mengkaji tentang konsep orientasi beragama. Dalam tulisan-tulisan berikutnya, Allport semakin mempertegas teori orientasi beragama. Pada awalnya, Allport and Ross menjelaskan orientasi religius sebagai kecenderungan bagaimana seseorang hidup dan menjalankan keyakinan agamanya. Dengan kata lain, bagaimana orang mewujud nyatakan kepercayaan agama dan nilai-nilai yang dianutnya. Nah, lalu Allport dan Ross ini menggunakan teori motivasi untuk menggolongkan orientasi religius menjadi dua macam, yaitu orientasi intrinsik dan juga ekstrinsik, atau bisa juga dikatakan sebagai motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, kedua macam orientasi religius ini memiliki ciri yang bertolak belakang satu sama lain. Secara umum, orang yang memiliki orientasi religius intrinsik akan berusaha menghidupkan agama, sementara religius ekstrinsik cenderung menggunakan agama untuk hidup gitu. Ada 7 aspek yang membedakan antara orang yang memiliki orientasi religius intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang pertama itu ada aspek personal versus institusional, di mana aspek personal ini mereka akan menganggap agama sebagai bagian dari kehidupan internal individu dan menjadikan agama sebagai tujuan hidup. Jadi agama bagi mereka itu adalah suatu kebutuhan gitu. Nah, kalau orang memiliki aspek institusional, jadi ekstrinsik gitu ya, berkebalikan, mereka akan memiliki kecenderungan lebih menekankan agama
agama dalam aspek formal dan juga institusional. Seperti contohnya orang yang dalam kehidupan sehari-hari itu mereka dikenal sebagai orang yang Islam KTP gitu. Jadi mereka beragama itu hanya sebagai identitas semata. Yang kedua ada aspek unselfish versus selfish. Unselfish di sini kan tidak egois ya. Jadi dalam menjalankan agama mereka tidak dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi justru murni karena dia menjalankan perintah agama gitu. Nah, sementara itu orang yang selfish atau egois, jadi dia itu menjalankan suatu kebaikan, misalnya menolong orang lain, mereka itu cenderung kurang ikhlas gitu dan justru punya motif supaya dikenal orang sebagai orang yang baik nih, dermawan nih, jadi kayak pengen dapat validasi gitu. Yang ketiga ada terintegrasi versus terpisah, di mana kalau terintegrasi itu mereka akan menjadikan agama sebagai motif dasar yang mengintegrasikan dan menyatukan seluruh aspek kehidupan. Artinya, ketika mereka menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, ataupun politik, maka semuanya dilandasi oleh agama. Dengan demikian, agama itu menjadi faktor pemandu dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, orang yang memiliki orientasi religius ekstrinsik yang terpisah, bagi mereka itu agama hanya bagian kecil gitu dari berbagai aspek dalam kehidupannya. Agama bagi mereka itu merupakan masalah yang ada di luar pribadinya dan tidak menyatu dengan kehidupannya. Jadi, agama itu tidak mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku. Yang keempat ada penghayatan total versus penghayatan dangkal, di mana orang yang penghayatannya total itu jadi mereka serius untuk mengarahkan energi yang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama, mencoba untuk menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sosialnya. Jadi mereka akan menomorsatukan pertimbangan agama dibandingkan pertimbangan lain dalam membuat keputusan di dalam kehidupannya. Lalu sebaliknya orang yang penghayatannya dangkal itu mereka hanya menghayati keyakinan agama secara dangkal gitu, jadi tidak dihayati secara penuh. Dalam menjalankan ritual ibadahnya mereka itu tidak menghayati juga secara dalam gitu, jadi mereka lebih merasakan ritual agama sebagai suatu kewajiban, bukan suatu kebutuhan pribadi bagi mereka. Lalu yang kelima ada pokok versus instrumental, dimana orang yang pokok ini jadi akan menjadikan agama sebagai tujuan akhir mereka. Hidup mereka itu didedikasikan untuk menjalankan perintah-perintah agama. Nilai-nilai agama betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh mereka, didorong oleh motif keagamaan tanpa terselip motif-motif lain seperti motif pribadi, ekonomi, sosial gitu. Jadi iman menjadi faktor pengintegrasian dalam hidup mereka gitu. Seperti contohnya ketika kita iman kepada Allah gitu, jadi kita memiliki rasa kepercayaan gitu, rasa keyakinan bahwa Allah ada di sekitar kita. Iman kepada malaikat, seperti malaikat yang mencatat raqib atid gitu ya, mencatat kebaikan dan keburukan kita. Dimana ketika kita melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, kita tuh harus tahu kalau Allah itu maha melihat pertama, dan yang kedua ya ada malaikat yang mencatat keburukan dosa-dosa kita gitu. Jadi jangan sampai kita udah tahu ada iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat, tapi kita nggak percaya. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus masuk ke yang intrinsik tadi gitu ya, sebagai contohnya. Sebaliknya dari yang pokok tadi ada yang namanya instrumental. Jadi orang yang instrumental ini akan menggunakan agama untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau statusnya atau kedudukan sosialnya. Jadi agama itu tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya, melainkan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan lain. Lalu yang keenam ada asosiasional versus komunal, di mana yang asosiasional ini mereka akan berafiliasi dalam suatu kelompok keagamaan demi mencapai kehidupan yang penuh makna gitu. Jadi hal ini tuh terlihat dari usaha yang dilakukan untuk selalu berusaha mempelajari ajaran agama secara lebih mendalam gitu. Nah, sementara itu kalau yang komunal itu orang memiliki religius ekstrinsik yang berafiliasi dengan suatu kelompok agama sebagai usaha untuk memperluas jaringan sosial dan juga untuk memperkuat status sosial mereka di masyarakat gitu. Jadi maksudnya perbedaannya itu kalau yang intrinsik gitu, jadi mereka misalkan masuk ke suatu komunitas agama itu ya demi memperdalam agama gitu tujuannya. Tapi kalau orang yang ekstrinsik gitu, jadi mereka cenderung masuk ke komunitas agama itu kayak untuk dipandang apa ya, sebagai orang yang wah gitu di masyarakat, wah dia masuk agama, jadi kayak mencari validitas aja gitu.
Lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada dinamis versus statis, di mana jika dinamis ia akan selalu berusaha menjaga perkembangan iman mereka agar jangan sampai menurun gitu. Jadi sehingga mereka tuh akan terus menerus memperdalam ajaran agama yang dianutnya. Kayak misalkan mengikut sertakan dalam kajian gitu, atau sering membaca buku-buku agama untuk memperdalam ilmunya gitu, untuk menambah-nambah insight ilmu mereka tentang agama. Lalu juga mereka-mereka tuh akan selalu berusaha mencari waktu untuk melaksanakan ibadah di sela-sela kesibukannya. Dan mereka tuh tidak hanya menjalankan agama, maksudnya tidak akan menjalankan sholat atau ibadah yang cuma wajib aja gitu, enggak, tapi mereka tuh bahkan sampai sunnah juga akan mereka kerjakan gitu, seperti misalnya puasa sunnah, atau kalau sholat juga kan ada sholat wajib 5 waktu, dan juga dia akan melaksanakan sholat sunnah gitu. Nah, lalu sebaliknya orang yang statis gitu ya, ekstremis, jadi tidak memperdulikan perkembangan keimanannya gitu. Jadi mereka tuh beragama tapi hanya puas dengan menjalankan ibadah-ibadah seperti apa yang diterima dari lingkungan mereka gitu. Misalnya dari lingkungan rumah gitu, hanya diajarkan sholat ya udah sholat gitu. Maksudnya dia tidak ada keinginan atau tidak ada usaha untuk menginternalisasikan dalam menambah pemahaman tentang ajaran agamanya gitu. Tidak berusaha untuk ikut serta komunitas agama di luar gitu, atau kajian gitu, atau membaca buku, dia nggak ada gitu, nggak ada keinginan seperti itu. Kalau wajib ya udah wajib aja gitu, nggak ada keinginan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnahnya juga gitu. Wah, ternyata religiusitas itu merupakan topik yang menarik untuk diteliti dan dikaji ya teman-teman. Banyak penelitian yang dibuat baik oleh dosen maupun mahasiswa-mahasiswa Fakultas Psikologi di beberapa perguruan tinggi. Nah, metode yang digunakannya itu bervariasi, ada penelitian kuantitatif, korelasional, eksperimental, deskriptif, dan fenomenologis. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa religiusitas itu merupakan hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji ya ternyata teman-teman. Dan setelah saya mempelajari dan memahami tadi juga yang konsep religiusitas Glock and Stark gitu, konsep orientasi religius Gordon Allport, ternyata begitu luas ya teman-teman konsep religiusitas itu gitu ya. Nah, saya menjadi banyak sekali mengetahui gitu mengenai itu yang sebelumnya belum saya ketahui. Nah, saya membaca buku itu dari psikologi agama dan kesehatan mental dari M.A. Subandi. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.